Halo, perkenalkan nama aku Nadia Kina Putri. Dan hari ini aku bakal membahas sesuatu hal yang menarik untuk generasi Z. Hari ini kita membahas tentang meningkatkan entrepreneurial intention pada generasi Z. Teman-teman udah sering lah dengar istilah tentang bonus demografi kan? Nah, pada tahun 2030 sampai 2045, Indonesia bakalan punya jumlah usia produktif terbanyak dibandingkan dengan non-produktif. That's mean, itu bakal jadi peluang besar untuk kita memiliki SDM yang berkualitas. Tapi gimana kalau nggak malah jadi masalah pengangguran kan? Nah, kenapa ya harus Gen Z? Ternyata, populasi terbesar saat ini dipegang oleh generasi Z sekitar 28%. Banyak banget kan Gen Z? Sering banget nih, Gen Z dijelek-jelekin karena anak manja, terus gampang nyerah, banyak maunya. Tapi siapa sangka di balik itu semua, mereka lah yang paling berpotensi untuk hal ini. Tentunya Gen Z itu punya keunggulan besar loh. Ini dia 3 keunggulan besar yang dimiliki oleh Gen Z. Yang pertama, mahir dalam teknologi dan self-learning alias digital native. Minim batasan dan empati yang tinggi. Peduli sama perbedaan dan pengen bikin dampak yang besar ke dunia. Jadi Gen Z itu sebenarnya peduli banget loh orangnya. Dan faktanya, generasi Z itu paling banyak yang kreatif dan inovatif. Tentunya ini bersangkutan banget dengan jiwa kewirausahaan, ya kan? Contoh simpelnya adalah Gojek. Ketika Gojek pertama kali muncul, ini malah menjadi bukti bahwa permasalahan pengangguran kita justru makin menurun. Jadi, bisa dibilang bisnis bukan sekedar cuman buat dapet cuan, tapi bisa menjadi solusi dalam permasalahan sosial kita. Tapi sayangnya, survei menunjukkan di Indonesia masih ada 45% generasi Z yang ragu untuk memulai menjadi wirausaha. Padahal kewirausahaan itu penting banget. Bisa jadi lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan bisa menjadi motor ekonomi negara. Sekarang aku pengen teman-teman bayangin, jumlah wirausaha yang ada di Indonesia itu cuma 3,4%. Jauh di bawah Singapura yang bertotal sekitar 8,7%. Jauh banget kan? Makanya nggak salah kalau misalkan di Singapura yang mungkin SDM-nya juga masih beli sana-sini, yang masih pinjam sana-sini, mereka tetap menjadi negara maju dan selalu ramai akan tourism, iya kan? Tapi bukan berarti dengan hasil survei yang mengatakan demikian, kita justru malah jadi down. No, kita tuh sebenarnya butuh dorongan, dimulai dari mindset dulu. Bukan sekedar cuman job seeker, tapi juga jadi job creator. Dan kalau misalkan dari antara kalian berpikir kayak, duh aku tuh nggak tahu apa-apa tentang kewirausahaan, aku ngerasa kayak semuanya itu membingungkan. Tenang aja teman-teman, di balik kebingungan kalian itu adalah ketidaktahuan. Jadi, tenang aja, masih bisa dilatih kok kewirausahaan itu, mulai dari uji pasar, terus juga manajemen keuangan, dan sampai ngatur tim. Semuanya bisa dilatih. Memang ada tantangannya. Setiap kerjaan, setiap proses pasti ada tantangannya. Tapi kalau menjadi entrepreneur, tentunya pendapatan tidak pasti, resiko finansial, stres berkepanjangan, pekerjaan yang waktunya itu panjang sekali. Tapi kalau berhasil, keuntungannya ini juga besar loh. Apa aja keuntungannya? Yang pertama, kalian bisa bebas memilih tujuan hidup. Kedua, kalian bisa berkarya melalui passion. Jadi itu bener-bener yang kayak sekreatif mungkin, seinovatif mungkin, gak ada orang yang bakalan bilang, ih aneh, ih gak jelas, enggak. Kalian bebas berkarya sesuai dengan passion. Terus, kalian bisa dapat pengakuan sosial tentu saja. Dan ini yang paling penting, kalian bisa menjadi dampak nyata untuk masyarakat. Sebenarnya nilai penting ini adalah hal yang simpel. Aku harap kalian semua punya ya, karena ini akan menjadikan sebuah kunci untuk menjadi kewirausahaan atau entrepreneur yang sukses. Yang pertama, kreatif dan inovatif. Kalian harus kreatif, harus berpikir panjang, harus menggunakan otak kiri kalian untuk bisa menjadi orang yang kreatif. Karena kreatif pun tanpa batas. Kita di sini punya banyak daya saing dan kita harus paham soal itu. Yang kedua, proaktif. Ketiga, berani ambil resiko yang terukur. Jadi kita berani untuk ambil step lebih awal daripada orang lain. Kita berani mengambil jalur yang berbeda dari orang lain. Tetapi kita paham apa resikonya, apa akibatnya, apa keuntungan yang bakal kita dapetin ke depannya. Lalu, percaya diri. Percaya diri.
Itu paling penting, karena kalau kita nggak percaya diri, gimana kita bisa mau meneruskan mimpi kita untuk menjadi entrepreneur? Terus itu bakalan jadi impossible. Kalau kita nggak percaya diri, orang siapa yang bakalan percaya sama kita? Selanjutnya ada tanggung jawab dan pantang menyerah. Banyak banget di antara kita yang merasa kalau misalkan mau memulai sesuatu itu takut gagal, dan takutnya nanti ada masalah ini, masalah itu. Justru itulah yang menghambat kita sebenarnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mulai jadi kewirausahaan atau mau jadi entrepreneur, don't give up. Kalian harus jadi orang yang pantang menyerah dan bertanggung jawab atas segala hal yang dilakukan, atas segala hal yang dimulai, karena itu akan menjadi motivasi untuk kalian agar tidak menjadi orang yang pantang menyerah. Terakhir, berorientasi untuk masa depan. Itu aja. Jadi guys, mulailah dari hal-hal yang kecil. Aku ada quotes untuk kalian. Recognize that starting business at the early age may be the your advantage. Karena kalau nggak mulai, kita nggak akan pernah tahu hasilnya. Baiklah, sekian dari saya Nadia Kena Putri. Catch you in the next talk. Bye-bye.